Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Sarapin Tekno. Di tangan gue ini ada iPhone yang dimana di tahun 2018 menjadi salah satu seri iPhone yang selalu dipuji-puji. Bahkan ini juga menjadi salah satu iPhone yang pakai chipset terbaru dari Apple saat itu, serta dukung layar terbaik juga coy. 5 tahun sudah berlalu, tepatnya di tahun ini 2023. Apakah iPhone XS ini masih layak buat dibeli di tahun 2023 buat dipakai selama 2-3 tahun ke depan? Mengingat harga second smartphone ini tuh udah murah banget coy, di kisaran 3-3,4 jutaan, dan gue sendiri dapat di angka 3,3 jutaan, dan itu dalam kondisi full set like new, bener-bener masih mulus coy. Bahkan kalau kita bandingkan dengan iPhone XR, harganya itu mirip-mirip. Ini menjadi salah satu hal yang menarik dan membingungkan ya untuk memilih yang mana buat iPhone kelasan 3 jutaan. Oke, pertama kali gue lihat iPhone XS ini mengingatkan gue dengan iPhone di tahun 2018. Apalagi dengan desain yang ditawarkan itu bener-bener fresh banget, dengan konfigurasi dual kamera belakang vertikal ke bawah sebelum horizontal di seri iPhone 8 Plus ya. Build quality-nya juga kerasa sangatlah premium, kelasan Apple punya coy. Memang udah gak usah diragukan lagi lah. Namun yang gue salutin nih, smartphone itu memiliki bobot yang sangat ringan, yaitu 177 gram. Bahkan lebih ringan ketimbang iPhone XR ya teman-teman, tapi lebih berat sedikit 4 gram daripada iPhone X biasa. Untuk frame-nya sendiri di sini melengkung, dan ini feel-nya tuh bener-bener nyaman banget cuy. Walaupun udah berusia 5 tahun, tapi feel premiumnya tuh masih dapat dari smartphone yang satu ini. Gue pribadi juga lebih suka memegang smartphone dengan desain ataupun frame yang melengkung ketimbang mengotak seperti smartphone zaman sekarang. Ya rasanya nggak PW aja gitu loh. Lalu untuk bagian back covernya sendiri di sini adalah kaca, dan misalkan kalau overheat memang agak sedikit kacau nih, yaitu panas coy. Kerasa banget. Gue tahu smartphone itu pakai SoC dengan pabrikasi yang lebih kecil ketimbang iPhone X ya teman-teman, yaitu Apple A12 Bionic dengan pabrikasi 7 nanometer. SoC yang sama yang dipakai dengan iPhone XR. Namun tetap kalau gue compare dengan iPhone XR, si iPhone XS ini menawarkan suhu yang lebih panas, yang cukup kerasa bahkan di bagian back covernya ini. Bahkan lebih adem si iPhone XR kalau misalkan gue compare head to head ya teman-teman. Itu pun juga kalau misalkan ngomongin soal temperatur. Namun kalau soal performance, gue bisa akuin sih smartphone yang satu ini, si iPhone XS, bisa gue akuin jempol buat di tahun 2023 karena masih mempenghuni banget coy. Apalagi skor Antutunya aja yang tembus di angka 500 ribuan. Jangan salah ya, skor Antutu di iPhone dan Android itu memang beda. Untuk aplikasinya aja nggak bisa di compare ya teman-teman, antara aplikasi Antutu di Android dan juga aplikasi Antutu di iPhone. Jadi memang gak apple to apple kalau misalkan kita compare dengan skor Antutu yang ada di Android, karena skornya naik terus coy. Beda gak kayak iPhone yang stabil dari dulu sampai sekarang. Ya itu memang aplikasi yang gak bisa di compare gitu antara Android dan juga iOS. Ya intinya seperti itu. Tapi di aplikasi Geekbench 6 pun terlihat juga untuk single core dan multicore si iPhone XS ini masih cukup lumayan tinggi. Dari sini gue bisa menyimpulkan bahwa buat diajak benchmark aja smartphone ini masih mempenghuni. Gimana kalau buat diajak ngegame? Di sini gue biasa ajak main game-game yang biasa gue mainin, seperti game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga game Genshin Impact. Langsung aja ke game Mobile Legends. Di sini settingannya kita setting ke ultra ya teman-teman. Ini rata kanan semua, dan alhasil buat main game Mobile Legends di smartphone yang satu ini masih recommended banget di angka 60 fps, dan ini stabil bener coy. Gue masih bisa merekomendasikan si iPhone XS ini buat main game Mobile Legends ya teman-teman, karena memang masih sestabil itu. Bahkan ada temen gue yang masih pakai iPhone X buat main si Mobile Legends, di push terusan gitu loh ya, tapi di cas. Karena memang baterai cepat habis coy. Untuk masalah baterai kita keep dulu, nanti kita bakalan bahas. Buat main game lain seperti game PUBG Mobile, settingannya itu bisa tembus ke smooth extreme ya teman-teman, dan FPS-nya stabil di angka 60 fps. Tapi setelah 12 menit smartphone ini main game PUBG Mobile, temperaturnya itu mulai kerasa hangat. Ya bagian belakangnya ini sih lebih tepatnya yang lumayan kerasa hangat nih. Frame dropnya sih nggak ada sih kalau menurut gua. Cuman temperaturnya aja yang meningkat, yang sebelumnya di angka 38 derajat Celcius menjadi 43 derajat Celcius pas waktu main game PUBG Mobile selama satu match teman-teman. Ya satu match kurang lebih mungkin 10 sampai
16 menit kali ya. Sama halnya di game Genshin Impact ini. Bahkan game Genshin Impact bikin si iPhone XS itu overheat banget boy. Settingannya kita bakalan coba di settingan normal 60 fps. Dan fps sih stabil di angka 49 sampai 52an fps. Namun yang gue keluhkan yaitu masalah fps-nya kadang-kadang itu ngedrop ya sampai 40 fps kalau ngeluarin banyak efek gitu loh. Bahkan bisa sampai ngedrop lagi 30 fps kalau misalkan temperaturnya itu udah meningkat. Contohnya di sini pas waktu kita main game Genshin Impact di iPhone XS ini, buat main game Genshin Impact temperaturnya itu langsung tembus ke angka 47 derajat Celcius coy. Wow, kerasa panas ya kan. Nah untungnya pakaian casing jadi nggak terlalu melepuh-melepuh banget. Mungkin kalau misalkan nggak pakaian casing udah jadi daging panggang tangan gue coy. Gue akuin memang buat masalah temperatur smartphone yang satu ini si iPhone XS itu cukup lumayan panas. Tidak sestabil si iPhone XR ya teman-teman, yang bisa masih diajak ngegame dengan cukup lancar dan temperaturnya nggak terlalu panas. Dan yang bikin jengkelnya lagi nih ya boy, untuk baterainya itu bisa dibilang borosnya bukan main dari si iPhone XS ini coy. Karena kapasitasnya cuma di angka 2600 mAh aja. Beda dengan iPhone XR yang tembus di angka kurang lebih 3000 mAh ya teman-teman. Buat seharian aja baterainya iPhone XS ini bisa bertahan sekitaran 3 jam doang, 3 sampai 3,5 jam, dan itu juga buat penggunaan ringan-ringan doang seperti nonton film ataupun nonton YouTube, ataupun buat penggunaan daily use seperti main sosial media, foto-foto tipis-tipis dan lain-lain. Bentar, ada yang nelfon coy. Bagian ini memang cukup membingungkan. Gue mempunyai beberapa perspektif ya teman-teman. Mungkin aja karena baterai HP ini tuh udah gantian, alias udah nggak original lagi coy. Soalnya dari persentase baterai health-nya aja si iPhone XS yang gue punya ini, dia masih di angka 99%. Padahal secara logika kalau HP udah 5 tahun itu BH-nya pasti di bawah kurang lebih 80%-an. Tapi HP yang satu ini baterai health-nya masih di angka 99%. Ya kemungkinan udah gantian dan tidak original. Memang bagian baterai ini menjadi salah satu penghambat kalian ketika membeli smartphone second ya teman-teman. Apalagi yang umurnya itu udah sampai 5 tahun. Dan mayoritas di pasaran juga baterai smartphone itu udah pada gantian kalau gue lihat ya teman-teman, karena baterai health-nya tuh masih di angka tinggi-tinggi gitu. Ya di angka 90% ataupun 89% itu kan nggak logis gitu. Jadi misalkan kalau misalkan pengen beli iPhone second yang umurnya udah sekitaran 3 tahunan lebih, pasti faktor utama yaitu masalah baterai. Dan make sure baterainya itu kalian harus pastikan bener-bener, takutnya bisa ngedrop juga. Namun ada bagian yang masih bisa gue syukuri dari si iPhone XS ini, yaitu di bagian layar. Karena kalau layarnya udah diganti, itu menurut gue jadi hal yang paling buruk lah. Karena memang layar ini cukup lumayan sensitif, apalagi layar dari iPhone ya teman-teman. Dan bersyukurnya si iPhone XS yang gue dapet ini untuk unit layarnya masih kerasa oke banget cuy. Gue bisa lihat dari bagian sisi-sisinya ini yang masih presisi dan tidak ada bekasan lem teman-teman. Untuk kualitasnya juga bisa dikatakan masih ciri khas layarnya seperti iPhone original. Right, ngomongin layar, ini memang bagian yang salah satu daya tarik gua kepada iPhone XS buat di tahun 2023. Karena layar dari iPhone XS ini menampilkan layar yang bener-bener cakep banget coy. Karena memang spesifikasinya yang diberikan juga bukan main-main boy. Seperti layarnya yang udah pakai tipe Super Retina OLED dengan ukuran 58 inch. Jadi buat dipakai sehari-hari, layar dari iPhone XS ini udah mantep banget coy. Udah manjain mata kalian banget coy. Apalagi ditambah dengan resolusinya yang tajam banget. Saat diajak nonton film juga kerasa nyaman boy. Untuk warnanya juga kerasa gonjreng karena memang udah support Dolby Vision. Jadi cocok banget lah buat kalian kaum rebahan. Apalagi yang diagonalnya kecil kayak gini, yang bikin enak banget kalau misalkan diajak scrolling tipis-tipis. Walaupun memang refresh rate-nya 60Hz, tapi ya kerasa smooth lah ya. Smooth banget bahkan memang layarnya si iPhone ini. Untuk brightness-nya ini masih kerasa terang coy. Masih bisa dipakai dengan sangat nyaman lah dan gak bikin sakit mata. Tapi pada dasarnya untuk penggunaan daily use smartphone yang satu ini, si iPhone XS dari segi layar itu masih gue bisa rekomendasiin banget coy. Ya kalau buat penggunaan tipis-tipis sih layar dari HP ini udah manjain banget. Apalagi buat kameranya nih, yang bisa dibilang memang setupnya itu pakai konfigurasi dual kamera. Dengan kamera utamanya itu beresolusi 12 megapiksel dan lensa tele beresolusi 12 megapiksel. Kamera depannya juga udah 12 megapiksel ya teman-teman. Yap, memang ada satu bagian yang cukup minim dari HP ini, yaitu untuk lensa ultrawide itu nggak ada. Gue tahu memang di tahun
2018 fokus Apple itu bukan ke lensa ultrawide, cuman ke lensa tele aja. Jadi bisa kita maklumin ya. Dan nggak bisa ngikutin tren tuh yang tapi secara kualitas gambar, menurut gue pribadi iPhone XS ini masih menawarkan kualitas yang sangat mempenghuni banget buat dinilai di tahun 2023. Apalagi mengingat umurnya yang udah 5 tahun coy. Namun kualitasnya itu masih bisa kita terima dengan cukup baik, dengan sangat baik bahkan. Detailnya itu masih kelihatan tajam walaupun kualitasnya agak sedikit sharp ya gambarnya. Bahkan sharpnya ini cukup sharpening banget lah intinya. Kelihatan untuk gambarnya itu kayak miniatur mainan, bukan kayak gambar asli. Selain itu untuk warnanya kerasa natural coy, ciri khas seperti iPhone banget. Dan kalau kita zoom 2 kali juga masih kelihatan cukup lumayan oke, walaupun memang detailnya cukup lumayan pecah. Memang tidak seperti si iPhone 13 Pro yang punya lensa tele yang itu untuk aslinya tuh masih cakep banget. Ya beda harga, beda tahun keluar juga, beda sensor juga pastinya ya. Ini kita bisa maklumin lagi. Lalu juga untuk dalam kondisi gelap yang menurut gua hasilnya itu masih bisa diminimalisir dengan cukup baik lah. Walaupun memang untuk fitur night mode-nya dari smartphone itu udah ada ya. Ada atau enggak ya? Gua lupa sih. Tapi memang untuk night mode-nya sepertinya ada dari smartphone-nya satu ini, dan hasilnya ya bisa dibilang nggak bagus-bagus banget sih. Cuman udah cukup oke lah buat HP sekitaran 5 tahun silam gitu. Ya ini intinya udah aki-aki banget kalau dibahas di tahun 2023. Tapi masih mendapatkan iOS versi terbaru cuy, iOS 17. Jadi ini dia untuk hasil perekaman kamera belakang dari iPhone XS di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini ya, kalau kita lihat cakep ya, hasil ciri khasnya iPhone kurang lebih seperti ini. Dan ini bisa di zoom 2 kali ya teman-teman, sampai 6 kali sih. Nice lah ya. Di sini nggak ada lensa ultrawide, jadi ya udah hasilnya kurang lebih seperti ini. Tapi so far menurut gue udah oke lah ya. Ya jadi kurang lebih seperti ini untuk kamera depan dari iPhone XS ya teman-teman, di resolusi Full HD 30 fps. Kamera depannya seperti ini. Menurut kalian fokus atau enggaknya itu tergantung kalian yang nilai ya. Kalau menurut gue sih ya masih oke aja kalau buat bikin storyan ya teman-teman, dan langsung upload ke Instagram gitu. So far so good lah. Jadi kesimpulannya, apakah iPhone XS ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2023? Jawabannya kalau menurut gue pribadi sih kalian harus mikir 2 kali. Terutama dari beberapa segi ini. Yang pertama itu adalah baterai, yang dimana baterainya itu kerasa boros banget. Dan juga kalau misalkan kalian beli iPhone XS di luaran sana, gue yakin baterainya itu udah pada diganti. Itu pun juga persentasenya 80% udah gantian semua coy. Jadi 20% nya itu kemungkinan ya HP second hand atau enggak memang HP bekas temen kalian gitu, yang bener-bener sahabat kalian yang dirawat banget lah HP-nya intinya. Tapi kalau misalnya kalian beli di pasaran dengan harga segitu, gue yakin udah pada gantian semua untuk masalah baterainya. Terus juga yaitu masalah iOS. Di tahun ini 2023 si iPhone XS, XR dan iPhone X biasa itu mendapatkan iOS 17, dan itu adalah iOS terakhir mereka. Jadi memang cukup harus dipikir-pikir 2 kali sih buat milih smartphone yang satu ini. Selain itu juga untuk masalah temperatur smartphone ini bisa dikatakan nggak kekontrol. Dan itu bisa dibilang cukup lumayan panas walaupun memang menggunakan SoC yang lebih kecil yaitu A12 Bionic dengan pabrikasi 7 nanometer. Tapi tetap yang gue rasakan di sini masih kerasa overheat banget HP ini. Tidak seperti iPhone XR yang masih stabil dan masih lebih baik lah. Intinya seperti itu. Namun kalau misalkan kalian punya budget yang sekiranya 3-4 jutaan buat beli iPhone second ya saran gue ambil iPhone XR aja, yang menurut gue masih lebih oke ketimbang iPhone XS. Atau nambah sedikit bisa dapat si iPhone 11 coy, ya paling nambah sejuta atau 2 juta bisa dapat yang seri iBox gitu. Oh ya by the way, untuk ngomongin X nya, ini adalah X Inter ya teman-teman. Dengan harga segitu bisa mendapatkan X Inter memang agak sedikit worry sih, takutnya keblokir aja email kalian, dan gue nggak ngerekomendasiin kalian buat beli iPhone second. Walaupun memang gue belinya iPhone second, tapi tetap gue nunggu keblokir aja nih iPhone baru nanti bisa gue jual gitu, biar jualnya jujur gitu. Badan gue tembak. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan dari smartphone yang satu ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sarapitekno jika teman-teman pengen nonton kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time. Goodbye. Keblokir, tapi harusnya aman sih, ini buktinya gue aman.